Halo semuanya anak-anak ibu. Ketemu lagi kita dengan pembelajaran PPKN masih bersama Ibu Destri. Anak-anak ibu sekalian, hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Dalam pertemuan yang ketiga ini, kita masih membahas materi bab pertama, yakni perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk fokus materi kita pada pertemuan ketiga ini, itu adalah tentang semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak ibu sekalian, untuk memahami materi pertemuan ketiga ini, coba mari sama-sama kita simak video percakapan dua peserta didik yang sedang melakukan kunjungan ke sebuah perpustakaan. Nah, anak-anak ibu ucapkan selamat belajar, jangan lupa disaksikan. Di ujungnya nanti ada tugas untuk kamu. Hai Rika, kita akan memulai tugas kelompok kita untuk mencari semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Aku akan mencari pengertiannya terlebih dahulu, dan kamu mencari apa saja semangatnya. Mari kita mencari referensi buku di perpustakaan ini. Rika, saya di sini menemukan pengertian semangat. Semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Contohnya untuk mencapai cita-cita kita membutuhkan tekad dan dorongan hati yang kuat, itulah semangat. Ya Santi, keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya merupakan bukti cinta para pendiri negara yang dilandasi semangat kebangsaan dan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga dari para pahlawan kita tercinta. Anda sekalian, ini adalah soal nomor 1 dari tugas kamu, yang mana jawabannya nanti akan kamu pindahkan ke link yang Ibu cantumkan dalam deskripsi. Di buku ini juga tertulis Rika, bahwa semangat kebangsaan itu disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Bisakah kamu menjelaskannya Rika? Santi, di sini dikatakan bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Nasionalisme itu ada dua jenis. Nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit memiliki makna yang negatif Santi, karena perasaan cinta negaranya diikuti dengan memandang rendah bangsa lain. Sementara kalau nasionalisme dalam arti luas tidak. Anak-anak semuanya, perhatikan soal berikut. Soal berikut merupakan soal nomor 2 dari tugas Ananda sekalian yang harus Ananda kerjakan. Berarti nasionalisme dalam arti sempit itu sama artinya dengan Chauvinisme Rika. Chauvinisme ini pernah dipraktekkan di negara Jerman pada masa Hitler tahun 1934 sampai 1945. Hitler menyebutkan bahwa Jerman di atas segala-galanya. Benar Santi. Sekarang kita lihat semangat kebangsaan yang kedua adalah patriotisme Santi. Di dalam buku ini dikatakan bahwa patriotisme itu adalah semangat cinta tanah air, atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap patriotisme ini muncul setelah sikap nasionalisme Santi. Ananda sekalian, yang ini merupakan bentuk soal ketiga dari tugas yang harus kamu selesaikan dalam pertemuan ini. Dan pada slide ini Ananda sekalian adalah merupakan soal yang keempat dari tugas kamu
pada pertemuan hari ini. Berarti kalau sikap yang ditunjukkan oleh para pahlawan yang mengorbankan jiwa dan raganya, mengusir penjajah demi kemerdekaan Indonesia, termasuk contoh patriotisme. Benarkah Rika? Benar Santi, sikap nasionalisme dan patriotisme ini sesuai sila ketiga, Pancasila Santi. Berikut ini Ananda Ibu semuanya merupakan soal nomor 5 dari tugas kamu yang harus kamu selesaikan dalam pertemuan hari ini. Oke Rika, di buku yang saya baca ini, ada tertulis jiwa dan semangat 45, yaitu jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Dapatkah kamu menemukan apa saja itu Rika? Jiwa dan semangat 45 itu ada 5 Santi. Pertama adalah pro patria dan primus patrialis, yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Berikut ini Ananda sekalian merupakan tugas kamu soal yang ke-6. Ingat, kamu salin jawabannya di dalam link yang sudah Ibu tentukan di deskripsi. Baiklah, saya paham Rika. Yang kedua, apa itu Rika? Yang kedua, jiwa dan semangat 45 adalah jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan Santi. Oh begitu Rika. Yang ketiga, apalagi Rika? Yang ketiga Santi adalah jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Ananda Ibu, yang ini merupakan soal nomor 7 dari tugas kamu hari ini. Berarti yang ketiga, jiwa menghargai setiap perbedaan. Betul kan Rika? Betul Santi. Sekarang yang keempat, yaitu jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Santi. Nah, Ananda Ibu semuanya, ini adalah soal ke-8 dari tugas kamu di hari ini yang harus kamu kerjakan. Ini sama artinya, dengan ikhlaskan Rika, serta manusia sejati. Betulkah Rika? Betul Santi. Dan yang terakhir adalah jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Berikut ini Ananda merupakan soal nomor 9 dari tugas pembelajaran kamu di hari ini. Berarti termasuklah di dalamnya sikap sabarkan Rika. Ya Santi, di sini ditekankan bahwa sikap nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan demi menjaga agar negara kita tetap jaya sebagai sebuah negara merdeka Santi. Dan yang ini Ananda semuanya adalah soal nomor 10 atau terakhir dari tugas pembelajaran kita hari ini. Baiklah Rika, rasanya cukup sampai di sini materi kita. Sekarang kita tinggal menyalinnya. Oke Santi, besok tinggal kita paparkan pas pelajaran PPKN dengan Bu Destri. Baiklah Ananda Ibu semuanya, Ibu rasa dari percakapan ini kalian cukup mengetahui materi pembelajaran, semangat apa yang dimiliki oleh para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Akhir kata Ibu ingatkan supaya Ananda semuanya mengerjakan tugasnya dan jangan lupa di link yang sudah Ibu lampirkan. Akhir kata, semoga pelajaran ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.